Allah penguasa di sorga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Nehemia yakin benar, jika Tuhan campur tangan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkannya. Tidak ada yang bisa gagalkan hal baik yang mau dilakukan. Tidak ada yang bisa gagalkan. Kebenaran tetaplah kebenaran. Berapapun jumlah orang yang mau menggagalkan rencana Tuhan, tidak mungkin bisa, saudara-saudara, karena Tuhan di pihak Nehemia. Karena Nehemia tahu yang dia sembani Allah, saudara-saudara, yang dia sembani penguasa segala sesuatu. Bagaimana mungkin tidak berhasil? Bagaimana mungkin yang terbatas bisa menggagalkan rencana Allah yang luar biasa itu, saudara-saudara? Tidak bisa. Nehemia 2 ayat yang ke-10, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Mereka ini tidak suka, saudara-saudara. Ya, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Supaya kok ada yang datang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Seharusnya mereka ini bersyukur. Sikap yang mereka harus tunjukkan adalah terima kasih Tuhan karena Tuhan kirimkan orang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bukan sikapnya seperti ini. Mereka kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Makanya tema malam ini selalu ada pengganggu, selalu ada pengacau dari setiap niat baik yang kita lakukan. Selalu ada orang yang begitu, saudara-saudara. Lalu di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-19 dikatakan, ketika rencana kami itu ketahuan oleh Sanbalat, Tobia dan Gesem, rencana untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu, seorang Arab, mereka menertawakan dan mengejek kami. Kata mereka, apa yang hendak kamu lakukan? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja? Saudara lihat di sini, ya, mereka menertawakan dan mengejek kami. Dong ejek Nehemia dan teman-teman, Nehemia dan tim ini 3 orang ini ejek. Padahal yang mereka buat ini bukan perbuatan yang tidak baik. Kalau perbuatan yang tidak baik Anda mengejek, ya wajarlah, saudara-saudara. Tapi ini perbuatan baik yang mereka lakukan. Ini rencana baik yang dilakukan. Kenapa harus ejek, saudara-saudara? Ini yang saya bilang tadi, bahwa tidak semua niat baik kita itu diterima atau disetujui. Ya, tidak semua niat baik kita diterima atau disetujui. Malah ada orang yang karena iri hati tidak menyukai niat baik kita. Ya. Ada orang yang tidak menyukai niat baik kita. Ada orang yang tidak menyukai apa yang sebenarnya yang kita lakukan ini hal baik, saudara-saudara. Tapi jangan patah semangat jika itu merupakan kebenaran yang harus kita lakukan. Maju terus, Tuhan pasti menolong. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Berapa banyak kita, saudara-saudara, dalam hidup ini, ya, masing-masing kita kan pasti ada hal yang mau dilakukan, saudara-saudara. Ada hal yang mau dicapai. Tapi selalu dalam perjalanan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai, selalu ada pengganggu, selalu ada penggoda, selalu ada pengacau yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menghancurkan kita, saudara-saudara. Sama kayak begini nih. Dong niat nih baik untuk bangun kembali tembok Yerusalem. Tapi ini 3 orang nih, Tobia, Sanbalat, Gesem nih, mereka tidak suka. Mereka malah menertawakan, mengejek apa yang dilakukan oleh Nehemia dan tim. Saya mau kasih tahu saudara, dalam hidup kita pun demikian. Amin. Saudara pernah mengalaminya? Saudara punya niat baik melakukan sesuatu, tapi ada orang yang tidak setuju dengan Anda. Ada orang yang ingin menjatuhkan Anda. Ada orang-orang yang tidak sejalan dengan Anda. Padahal yang Anda buat sebenarnya ini hal baik dan harusnya dia dukung. Tapi ada orang yang tidak dukung Anda. Apakah Anda berhenti di jalan atau maju? Tetap maju, saudara-saudara. Apalagi yang saudara lakukan itu baik. Maju, jangan takut. Anda pergi ke ibadah, lalu teman-teman Anda bilang, tiap hari ibadah saja setiap minggu. Ibadah terus ke kafe dong, ke sini dong, ke situ dong. Jangan dengar mereka, tetap maju, saudara-saudara. Karena pasti ada bahasa-bahasa begitu di luar. Yang ingin menghancurkan saudara, yang ingin untuk menyerang saudara. Tuhan di pihak saudara, Tuhan pasti tolong saudara. Ya, Tuhan pasti tolong saudara. Seperti Nehemia, Tuhan tolong untuk tetap kuat, tetap fokus, saudara-saudara. Maka saya percaya Tuhan pun akan tolong kita. Di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-20, ya, Nehemia menjawab mereka, aku menjawab, Allah penguasa di sorga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Kami adalah hamba-hambanya dan kami akan mulai membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai hak atau milik apapun di Yerusalem. Bahkan bila orang berbicara tentang Yerusalem, namamu tak akan disebut-sebut. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Di ayat yang ke-19 mereka mengejek. Di ayat 19 mereka menertawakan apa yang mau dilakukan oleh Nehemia, saudara-saudara. Tapi ayat yang ke-20, Nehemia memberikan teladan yang luar biasa dengan jawabannya yang mantap. Allah penguasa di sorga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Kami adalah hamba-hambanya dan kami akan mulai membangun. Ada dua hal menarik yang bisa menjadi poin bagi kita. Yang pertama itu kalimat Allah penguasa di sorga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Poin menarik yang bisa kita dapatkan pada bagian ini adalah Nehemia yakin benar jika Tuhan campur tangan maka tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkannya. Nehemia tahu persis begitu. Tidak ada yang bisa gagalkan rencana Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa gagalkan hal baik yang mau dilakukan. Tidak ada yang bisa gagalkan. Kebenaran tetaplah kebenaran. Berapapun jumlah orang yang mau menggagalkan rencana Tuhan, tidak mungkin bisa, saudara-saudara. Karena Tuhan di pihak Nehemia. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Nehemia yakin Allah penguasa di sorga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Karena Nehemia tahu yang dia sembani Allah, saudara-saudara. Yang dia sembani penguasa segala sesuatu. Bagaimana mungkin tidak berhasil? Bagaimana mungkin yang terbatas bisa menggagalkan rencana Allah yang luar biasa itu, saudara-saudara? Tidak bisa. Tidak bisa. Rencana Allah tidak mungkin gagal, tidak mungkin gagal, siapapun tidak bisa menggagalkannya. Dengar, kalau Tuhan buka jalan, tidak ada satupun yang mampu menutupnya. Kalau Tuhan tutup jalan, tidak ada satupun yang bisa membukanya, tidak ada. Amin. Saudara tidak perlu takut akan masa depan saudara. Saudara tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi di luar sana. Percaya masa depan Tuhan siapkan bagi Anda. Hidup Anda tidak ditentukan perkataan manusia. Hidup Anda ditentukan oleh perkataan Tuhan. Di luar sana mungkin bilang Anda tidak bisa apa-apa. Anda tidak bisa berhasil. Anda tidak akan sukses. Tapi dengar, di dalam Tuhan, Tuhan siapkan yang terbaik bagi Anda. Amin. Jadi jangan takut dalam menjalani hidup ini. Tidak perlu takut, saudara-saudara. Anda harus katakan dengan iman, Allah penguasa di sorga akan membuat kami berhasil. Itu kata-kata iman yang luar biasa. Meskipun selalu ada pengganggu, meskipun selalu ada orang-orang yang ingin menghancurkan saudara, menghambat saudara. Tapi kalau Tuhan di pihak saudara, siapakah yang dapat melawan saudara? Tuhan pasti bisa tolong saudara. Yang kedua, ada kalimat bilang begini, kami adalah hamba-hambanya dan kami akan mulai membangun. Ini kalimat menarik, saudara-saudara. Kami adalah hamba-hambanya dan kami akan mulai membangun. Poin yang bisa kita dapatkan di sini adalah Nehemia tidak terintimidasi oleh perkataan mereka. Nehemia tetap fokus membangun tembok Yerusalem. Intimidasi itu kan orang yang suka menakut-nakuti. Mengintimidasi Nehemia, saudara-saudara. Tapi Nehemia bilang kami adalah hamba-hambanya dan kami akan mulai membangun. Artinya Nehemia mau bilang begini, perkataan kalian itu tidak bisa menghambat saya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Karena bagi saya, kalau Tuhan di pihak saya, Tuhan pasti tolong. Anak-anak muda juga harus ngomong begitu. Kalau Tuhan di pihak saya, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau ada orang-orang di sekeliling saudara berusaha untuk mau menghancurkan saudara, ketahuilah kalau Tuhan yang pegang saudara. Saya mau tanya, tangan siapa yang bisa menarik saudara keluar dari genggaman Tuhan? Tidak ada, saudara-saudara. Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih dahsyat. Oleh karena itu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, berharap pada Tuhan. Jangan mudah terintimidasi. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lagian yang mengintimidasi saudara adalah manusia yang terbatas. Mereka bukan Tuhan. Jadi jangan takut. Tetap fokus. Apalagi untuk hal kebenaran. Tetap fokus, tetap setia. Tuhan pasti tolong kita. Ya saudara-saudara. Nehemia tidak terintimidasi dengan cemooh ancaman dari musuh-musuhnya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Allah yang membuat berhasil. Mereka melakukan bagiannya dengan membangun sekuat tenaga. Mereka tidak takut dengan upaya yang dilakukan orang lain untuk menghambat pekerjaannya. Kita sering terganggu dalam pekerjaan oleh ulah sebagian orang. Kita sering terganggu dalam melakukan segala sesuatu karena ulah seseorang yang mengganggu kita, mencoba untuk menggagalkan fokus kita dan lain sebagainya, saudara-saudara. Mari kita minta Tuhan, saudara-saudara, untuk menolong kita, untuk kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Frederick Robertson, dia mengatakan begini, kesuksesan atau hasil-hasilnya di dunia bukanlah yang utama, tetapi ukurannya adalah kesetiaan kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Karena ketulusan dan bukan kesuksesan yang merupakan bau yang harum di hadapan Tuhan. Bau yang harum di hadapan Tuhan itu bukan soal kesuksesan, saudara-saudara.
Tapi kesetiaan, ketulusan saudara dalam melayani Tuhan, dalam melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang bau harum di hadirat Tuhan, saudara-saudara, di hadapan Tuhan.